I'll never do it again, okay? Let's get you some shade. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Movie Crowd. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini Mimin bakal kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Monolite. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu untuk menyelamatkan bayinya yang terjebak di dalam sebuah mobil selama berhari-hari. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi. Langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita dilihatkan dengan sebuah berita mengenai inovasi terbaru dari perusahaan mobil yang cukup besar, bernama Monolite. Mobil itu juga dipercaya mempunyai ketahanan yang sangat baik dibanding para pesaingnya pada masa itu. Karena mobil itu dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Dan yang membuat mobil itu semakin canggih adalah sebuah sistem teknologi bernama AI yang ada di dalamnya. Kini terlihat sebuah keluarga yang baru saja membeli mobil itu dan menggunakannya untuk liburan. Wanita ini bernama Sandra dengan seorang anak bayi laki-lakinya bernama David. How can I help? Ethan, it's fine. Just Sandra. Did I pronounce that correctly? Have there ever been other people with different weights in this car? Sandra, I can't understand. Displaying latest available data. Pada hari itu, mereka berdua akan pergi menuju rumah neneknya David. Namun suami Sandra tidak dapat ikut karena kesibukannya sebagai seorang pilot. Di tengah perjalanan, Sandra menyempatkan diri untuk menghubungi suaminya yang bernama Carl. Ternyata saat dihubungi, Carl sedang berada di sebuah kamar hotel yang dekat dengan tempat kerjanya. Semua itu sebenarnya membuat Sandra sedikit janggal. Namun, dirinya mencoba berpikir positif. Kalau suaminya sedang sibuk dengan pekerjaannya, sementara itu Sandra harus mengurus anaknya dengan susah payah seorang diri. Look who it is. Where are you going? Parrot's house. I installed the Monolith app on your phone. It can control every function in the car. How's the new car? Do you like it? Yeah. I mean, the car is fantastic. Are you staying at the hotel near the airport again? Hey, buddy! Setelah itu, Sandra dan David beristirahat sejenak di sebuah minimarket. Di sana Sandra mengganti pakaian dan juga popok anaknya yang sudah basah. Kemudian, Sandra mencoba membeli beberapa makanan ringan untuk membuat David tetap nyaman di saat mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Namun tiba-tiba saja terlihat seorang pria yang sepertinya ingin mencuri mobil Sandra. Akan tetapi, semua itu dapat diatasi dengan mudah karena mobil tersebut memiliki sistem keamanan yang sangat canggih. Namun, tiba-tiba saja Sandra menjadi sangat panik setelah mengetahui kalau David sudah tidak ada di sekitarnya. Hal itu pun membuat Sandra bergegas mencari David ke sekitaran supermarket itu. Have you seen this one? No, I haven't. David? 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 Are you in here? Beruntungnya David dapat ditemukan kembali setelah Sandra menemukannya bersama 3 orang wanita yang sebelumnya berada di toilet. Kemudian Sandra segera membawa David kembali masuk ke dalam mobil dan bergegas pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan Sandra mengingat seorang temannya yang tinggal di hotel dekat tempat kerja suaminya. Namun sialnya, ketika Sandra video call bersama temannya itu, Sandra sangat sadar bahwa Jessa yang merupakan sahabat Sandra sedang berada di kamar yang persis dengan kamar suaminya tinggal. Oh, don't sweat it. He just gave us the name, but you're having second thoughts. I know you. Answer me, Jessa. Is it Carl? No, it's not fucking Carl. Jesus. Where are you? Why?
What the fuck do you mean, Jessa? Who's screwing home? Jessa! Karena itulah Sandra menjadi sangat kecewa dengan hal tersebut. Sehingga Sandra yang telah sampai di depan rumah mertuanya tidak jadi untuk berkunjung ke sana dan berniat untuk mendatangi suaminya yang sedang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Kini Sandra segera memutar arah tujuan mobilnya ke hotel di mana suaminya menginap. Walaupun jarak untuk sampai ke sana sangatlah jauh, Sandra tetap bulat dengan tekadnya. Di tengah perjalanan, sistem AI yang bernama Lilith itu menyala. Dia memberikan informasi kepada Sandra kalau jalan tol yang akan Sandra lalui mengalami sebuah kemacetan yang sangat parah. Karena itulah Lilith meminta kepada Sandra untuk melalui sebuah jalan alternatif agar dia dapat sampai ke tempat suaminya dengan lebih cepat. Di malam harinya Sandra menjadi was-was ketika melalui jalan tersebut. Karena nyatanya tidak ada satupun mobil yang melintas di sana, selain mobil yang dia tumpangi. Di tengah kegelisahan itu, tiba-tiba saja Sandra menabrak seekor rusa yang berada tepat di tengah jalan. Maka dari itu, Sandra bergegas keluar dari mobilnya. Namun sialnya, Sandra lupa kalau David sedang memainkan ponsel miliknya. Sampai tanpa sengaja, David membuka sebuah sistem mobil pada ponselnya. Sehingga David harus terjebak di dalam mobil itu sendirian setelah dia menyalakan fitur pengaman pada mobil. Semua itu semakin parah ketika David terkejut dengan Sandra yang berada di luar, sehingga ponsel yang dia pegang harus terjatuh. Kini Sandra berupaya untuk memecahkan kaca mobil itu. Namun dengan semua sistem keamanan yang dimiliki mobil itu, usahanya itu hanya sia-sia, dan Sandra tidak berhasil memecahkan kaca mobilnya. Setelah itu Sandra mencoba cara lain, dengan sebuah mendatangi gardu listrik yang dekat dari sana. Hingga pada akhirnya, Sandra menemukan beberapa barang yang dapat digunakan. Namun sialnya Sandra harus dibuat kewalahan ketika dirinya hendak kembali ke mobil. Karena ternyata ada seekor coyote liar yang telah melihatnya. Maka dari itulah Sandra segera berlari kembali ke mobilnya, sampai hewan itu tidak lagi mengikutinya. Namun, lagi-lagi dia tidak dapat memecahkan kaca mobilnya dan membuat dirinya harus terjebak di luar. Di keesokan harinya Sandra terbangun dari tidurnya. Dia segera memeriksa keadaan David yang ada di dalam mobil. Ternyata David sudah terbangun dari tidurnya. Namun dia mengalami keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Karena suhu di dalam mobil itu kini sangatlah panas dan akan membuat nyawa David dalam bahaya. Semua keadaan itu membuat Sandra berinisiatif untuk mencari sebuah bantuan dengan berjalan kaki mengikuti jalur tersebut. Sampai pada akhirnya, Sandra menemukan sebuah mata air yang membuat dirinya sangat senang dan segera minum di sana. Setelah itu dia kembali melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah dirinya di sebuah bandara yang telah terbengkalai. Di sisi lain, David akhirnya tertolong dari panasnya suhu di dalam mobil setelah sistem kipas otomatis yang ada di dalam mobil itu aktif secara otomatis. Namun, Sandra harus tetap berusaha untuk mencari bantuan. Karena bila tidak segera menemukan bantuan, mereka berdua bisa saja mati kelaparan di sana. Di tempat pesawat yang terbengkalai, Sandra mencoba membuat tanda SOS dengan membakar sebuah ban yang dia harap akan dilihat oleh orang lain.
Kemudian dia membawa sebuah galon ke sungai sebelumnya untuk mengambil beberapa air yang akan dia gunakan nantinya. Setelah kembali ke mobil, Sandra kembali dibuat panik setelah dirinya melihat David yang telah kepanasan di dalam mobil. Dia pun segera menyiramkan air yang telah dia bawa dari sungai, dengan harapan akan membuat suhu di dalam mobil itu sedikit berkurang. Namun, semua upaya yang dia lakukan hanyalah sia-sia, karena sistem keamanan pada mobil itu sangatlah kuat, sehingga membuat Sandra sangat kesulitan untuk mengeluarkan anaknya dari sana. Tiba-tiba saja datang hewan liar yang semalam mengejar Sandra. Namun, Sandra sama sekali tidak takut menghadapinya, karena dirinya tidak mau meninggalkan anaknya yang berada di dalam mobil. Ternyata, hewan itu bukannya ingin memburu Sandra, melainkan memakan sebuah bangkai rusa yang telah mengganjal ban mobil itu. Karena itulah mobil mulai melaju mundur, setelah bangkai rusa itu habis dimakan. Akan tetapi, mobil itu kembali terhenti ketika ban mobilnya terganjal oleh sebuah batu kecil. Di tengah keputusasaannya, Sandra memiliki sebuah ide gila, yaitu dengan menghancurkan batu yang mengganjal mobil itu, sehingga akan membuat mobil itu jatuh ke jurang, dengan harapan akan memecahkan kaca mobilnya. Walaupun sebenarnya Sandra sendiri sangat takut untuk melakukannya, karena David masih berada di dalam mobil itu. Namun, karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau Sandra pun segera mendorong mobilnya tersebut. Hingga pada akhirnya semua ide Sandra itu berhasil. Karena sistem otomatis pada mobil itu, akhirnya membuat pintu pada mobil itu terbuka. Dengan penuh kepanikan, Sandra segera mengeluarkan David dari dalam mobil. Kemudian Sandra dapat kembali mengendarai mobilnya tersebut, dan segera bergegas pergi dari sana. Update. Collision detected. Please go on to 200. Pada akhirnya, terlihat Sandra dan juga David sudah berada di sebuah rumah sakit. Semua kejadian yang menimpa Sandra tentu saja akan membuat dirinya trauma dengan semua itu. Namun, tetap saja Sandra sangat bersyukur, karena dia dan juga anaknya masih dapat selamat dari kejadian yang sangat mengerikan itu, walaupun dirinya harus sangat kecewa. Karena sang suami yang dicintainya harus selingkuh dengan sahabat baiknya sendiri. Kemudian, film pun berakhir. Seorang ibu pastilah akan melakukan apapun untuk anaknya. Namun, belum tentu suatu saat nanti anak bisa melakukan semuanya untuk ibunya. Jika kamu tidak dapat memberikan segalanya bagi ibu, setidaknya jaga hatinya. Kalau menurut kamu, ibumu diibaratkan seperti apa buat dirimu? Nah, tulis di kolom komentar ya. Itulah film Monolight. Film apa lagi nih yang kamu mau Mimin bahas? Nah, sekian dulu ya cerita kali ini. Dan Mimin harap semoga kalian suka dan terhibur selalu. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Mimin mohon pamit, dadah.